warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan nama saya Ahmad Damar Ramadan dan NIM 2024-125. Sekarang saya sudah berada di tempat observasi saya, yaitu kelas Karika di daerah Tosari, Wonosobo. Terus yang menurut ibu itu apa aja sih yang mempengaruhi keuntungan dalam sektor karika? Mungkin kayak harga bahan baku atau jumlah produksi atau mungkin limbah gitu. Oh, kalau dari Karika sendiri, Karika itu kan keunggulannya di Wonosobo itu ikon sih. Jadi di tempat lain itu nggak ada, cuma adanya di Wonosobo. Terus dari kalau Karika itu bisa dibikin, kalau saya ya stik Karika, keripik Karika dan banyak olahan-olahan turunan dari Karika itu sendiri. Nah, harga bahan baku ini biasanya cenderung naik atau turun? Kalau habis Lebaran kemarin itu cenderung naik bahan baku semua. Berarti pas produksi itu ada nggak biaya yang ditekan gitu, biar mungkin bisa kayak lebih hemat gitu. Terus kan harganya kan nggak bisa kayak langsung naik gitu kan. Apa ada nggak sih kayak proses yang mungkin sebelumnya itu menghabiskan banyak biaya terus ditekan, dipotong gitu, ada nggak? Mungkin dari nilai buat sendiri yang tadinya besar dipotong kecil gitu. Menurut Ibu itu mencatat penggunaan bahan baku selama produksi itu penting nggak? Penting. Penting ya. Kan kalau karya itu kan pakainya kan cup plastik gitu ya. Nah, tahun sekarang, produksi sekarang atau akhir-akhir ini tuh kan mesti kan ada tuh kan kayak produk catat. Mungkin plastiknya itu apa ya, kayak apa sih, bolong atau gitu tuh bocor gitu. Nah, dibandingkan tahun sebelumnya itu lebih banyakkan sekarang atau berkurang jumlah? Sekarang berkurang. Sekarang berarti plastik kualitas cupnya itu lebih bagus. Nah, menurut Ibu tuh bagaimana sih menjaga kebersihan tempat produksi supaya itu kayak apa ya, eh, bahan-bahan tidak tumpah atau tidak rusak gitulah bahan-bahannya gitu. Ya cukup berhati-hati dalam bekerja. Ya kalau kebersihan setiap hari, setiap mau produksi, mesin dibersihkan dulu dan sehabis produksi juga dibersihkan. Intinya kebersihan lah. Ada jadwal piketing nggak sih di barang-barang semua gitu ya? Ibu itu biasanya tuh mencatat biaya air dan gas yang dipakai nggak? Mencatat itu. Kalau karika itu kan biasanya kan menghasilkan limbah ya, kayak kulit karika gitu. Nah, biasanya tuh Ibu tuh limbahnya tuh dikemanain atau dikelola sendiri, dijadiin apa gitu? Kan tadinya punya ikan. Nah, itu buat makan ikan. Terus yang bijinya itu diminta sama temen buat olahan juga. Selanjutnya, hasil dari wawancara saya dengan Ibu Heli Puji Lestari selaku salah satu pengusaha karika yang ada di Wonosobo, yaitu Kelas Jaya. Dalam sebulannya, tempat usaha beliau bisa memproduksi 90.000 cup karika per bulannya. Yang pertama, untuk mengenai gambaran umum usaha dan keuntungan tempat produksi karika Bu Heli. Jadi keuntungan Ibu Heli setiap harinya naik turun, tergantung dari jumlah pesanan
konsumen. Sedangkan untuk hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, ataupun hari raya lainnya, usaha atau keuntungan beliau cenderung meningkat. Namun penjualan Karika untuk tahun ini cenderung lebih menurun daripada tahun sebelumnya. Adapun upaya yang dilakukan Ibu Heli untuk menghemat ataupun meningkatkan keuntungan usaha beliau, seperti dengan memotong buah karika yang lebih kecil. Selanjutnya ada proses produksi dan penggunaan bahan. Di tempat produksi Ibu Heli, pembagian proses karika sudah dibagi dengan jelas, seperti proses pengupasan, memasak, dan pengemasan. Ibu Heli juga menetapkan peraturan dan kebersihan agar tempat produksi terjaga dan kualitas bahan tidak rusak ataupun tumpah saat proses produksi. Ibu Heli juga melakukan pencatatan mengenai bahan yang digunakan dari awal produksi hingga akhir produksi. Dengan demikian, jumlah plastik ataupun cup yang rusak berkurang secara drastis. Ibu Heli benar-benar menjaga kebersihan tempat produksi. Mereka belum melakukan jadwal piket, tetapi melakukan pembersihan tempat produksi sebelum melakukan produksi dan setelah melakukan produksi. Selanjutnya ada limbah produksi dan pengelolaannya. Ibu Heli mengelola limbah dari karika seperti kulit karika untuk menjadi pakan ikan di kolamnya. Lalu untuk bijinya diberikan kepada temannya, namun secara gratis. Lalu limbah juga dapat menyebabkan kerugian untuk usaha Ibu Heli karena dalam proses pengupasan karikanya, tempat produksi Ibu Heli masih cenderung menggunakan teknik manual ataupun masih pengupasan dengan pisau biasa. Jadi belum menggunakan mesin ataupun alat tertentu. Ada juga biaya ongkos kirim sampah seperti sampah plastik, yaitu 20.000 per minggunya. Selanjutnya ada pencatatan dan perhitungan limbah. Ada juga Ibu Heli pernah mengalami kerugian yang sangat signifikan karena buah yang seharusnya digunakan sebagai bahan produksi ternyata sudah membusuk sampai di angka 50 kg. Ibu Heli juga menentukan harga dengan memperhitungkan bahan-bahan yang terbuang. Jadi, tidak ada pencatatan yang sangat detail mengenai produksi dan perhitungan limbah. Untuk saat ini sendiri, Ibu Heli masih belum terlalu tertarik untuk melakukan penghitungan biaya limbah seperti menggunakan MFCA. Selanjutnya mengenai pencatatan keuangan usaha beliau. Jadi, pencatatan keuangan beliau selama ini masih tergolong sederhana ataupun manual. Beliau hanya mencatat uang masuk dan uang keluar. Ibu Heli juga memisahkan uang pribadinya dengan
uang milik usaha beliau, karena beliau merasa hal itu perlu agar tidak ada kesalahpahaman ataupun kebingungan saat ingin melakukan produksi. Beliau juga menyimpan bukti transaksi seperti nota ataupun kwitansi setelah melakukan beberapa transaksi, seperti pembelian bahan ataupun penjualan hasil produksi. Selanjutnya mengenai pemahaman beliau tentang SAK IMKM dan kendala dalam pencatatan keuangan usaha beliau. Karena usaha beliau masih tergolong melakukan pencatatan keuangan dengan sederhana ataupun masih menggunakan sistem manual, Ibu Heli masih jarang sekali mengenal ataupun mendengar tentang SAK IMKM. Kata beliau, kesulitan dalam melakukan pencatatan keuangan adalah karena penjualan yang naik turun ataupun tidak menentu.